Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami. Terima kasih kalian telah meluangkan waktu untuk membaca, melihat, dan menonton channel ini. Ataupun kalian tidak sengaja lari ke channel ini, tidak apa-apa, mau di skip atau enggak, itu terserah kalian. Jadi kami akan memberikan sedikit ilmu, men-share, berbagi bersama di Pizza Hut. Bukan di Pizza Hut ya, maksudnya itu berbagi bersama dengan pelajaran ilmu. Jadi saya tidak sendiri di sini. Saya bersama dengan teman saya yaitu Andi Akbar akan menjelaskan beberapa materi buat kalian. Jadi tetap stay ya di sini. Langsung aja deh, kami membahas tentang organisasi administrasi negara. Organisasi administrasi negara itu termasuk dari bagian dari hukum administrasi negara. Jadi langsung aja sih kita tuh mengetahui organisasi itu apa sih. Kita sering banget kan mendengar organisasi itu kayak apa. Sering banget di sekolah-sekolah, kuliahan. Intinya pas masa-masa sekolah gini, organisasi itu selalu ada. Jadi organisasi adalah sebagai kelompok orang dua atau lebih secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Maksudnya ini adalah organisasi itu nggak bisa satu orang, dia harus lebih dari satu orang untuk tujuan. Yang apa sih tujuannya itu yang diinginkan? Sama kan kayak hubungan ini, perempuan dan laki-laki mau bertujuan itu pasti kan bersama, itu ada tujuannya, tujuan hidup bersama. Nyambung ke situ. Oke, next langsung aja kita ke organisasi administrasi negara. Adalah terkait dengan cara menggunakan jabatan oleh pejabat pemerintah di dalam menyelenggarakan tugas negara atau tugas pemerintah. Cara untuk mencapai tujuan tersebut bergantung pada bidang yang dimandatkan atau yang dilimpahkan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan kepada penyelenggara tertinggi negara. Jadi, organisasi administrasi negara itu bisa disingkat dengan OAN. Di sini, negara itu mempunyai organisasi dalam negara pemerintahan tersebut punya jabatan masing-masing. Jadi maksud organisasi administrasi negara tersebut. Ada kata lain juga, pengertian lain maksudnya. OAN adalah institusi atau lembaga negara yang secara struktural berada di bawah lembaga eksekutif, di mana dalam hal ini presiden berlaku sebagai kepala pemerintah, bukan kepala negara. Jadi maksudnya itu lembaga negara, lembaga itu sama aja kayak organisasi. Kayak kita lah anggapannya organisasi di sekolah-sekolah. Kita langsung lanjut aja ya ke ciri-cirinya. Organisasi administrasi negara memiliki beberapa ciri. Yang pertama, tidak diatur secara konkret dalam suatu undang-undang. Kedua, jumlahnya tak terbatas, tergantung dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Ketiga, semua lembaganya menyebar. Keempat, diangkat karena berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Kelima, pertanggungjawaban ada kepada atasan. Kita lanjut ke bagian organisasi administrasi negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat teritorial dan bersifat fungsional. Maksud dari teritorial adalah organisasi terikat pada wilayah tertentu, merupakan wilayah yurisdiksi. Langsung, yang ketiga adalah dibentuknya organisasi administrasi negara bertujuan untuk apa? Negara ini bertujuan untuk apa? Yang pertama adalah membagi tugas-tugas pemerintah, membatasi tugas, kewenangan, dan tanggung jawab. Jadi mereka itu punya organisasi, punya jabatan sendiri-sendiri. Jadi tugas mereka itu dibatasi, nggak semuanya mereka aja, organisasi itu aja. Jadi mereka itu dibagi tugas-tugasnya.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Andi Akbar di bagian B, struktur organisasi administrasi negara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak sekali perkataan yang kurang jelas ataupun kalian kurang memahami gitu. Kalian bisa mencari referensi dari yang lain lagi. Seperti itulah intinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Akbar dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang organisasi administrasi negara yang awalnya tadi sudah disampaikan oleh teman saya Siti Maimunah, ya, yang tadi sudah diberikan penjelasan mengenai dari definisinya, kemudian sampai ke bawah-bawahnya lagi. Nah, dan saya di sini akan melanjutkan materinya. Yang pertama itu mengenai tentang struktur organisasi administrasi negara. Yang kedua tentang tingkatan organisasi administrasi negara. Oke, kita lanjut yang pertama, itu tentang struktur organisasi administrasi negara. Di dalamnya itu yang pertama ada pimpinan pemerintahan. Nah, kemudian yang kedua di dalamnya itu ada departemen dan kementerian. Kemudian ada lembaga dan lembaga non departemen. Oke, 3 poin itu. Yang pertama tadi pimpinan pemerintahan, ya. Jadi di sini dalam menjalankan pemerintahan, presiden dibantu pula oleh staf administrasi presiden, yaitu sekretariat negara dan sekretariat kabinet. Ya. Kemudian yang kedua departemen dan kementerian. Di sini susunan dalam suatu departemen terdiri dari yang pertama unsur pimpinan, yaitu menteri sebagai pimpinan departemen yang bertanggung jawab kepada presiden. Kemudian di sini yang kedua ada unsur pembantu pimpinan, yaitu sekretariat jenderal bertanggung jawab kepada menteri yang bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program administrasi negara tersebut. Kemudian di sini yang ketiga ada unsur pelaksana, yaitu direktorat jenderal bertanggung jawab pada menteri dan bertugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaannya serta standarisasi teknis tugas-tugas umum departemen. Kemudian di sini yang keempat itu unsur pengawasan, yaitu inspektorat jenderal bertanggung jawab pada menteri dan bertugas melaksanakan pengawasan di departemen. Yang kelima di sini unsur pelaksanaan teknis, yaitu badan dan pusat sebagai unsur pelaksana tugas administrasi atau tugas teknis departemen bertanggung jawab kepada menteri. Kemudian yang keenam sini ada ahli staf atau staf ahli, ya, yang bertugas membantu menteri memberikan telahan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang dan tugasnya. Lanjut di sini untuk lembaga non departemen. Seperti yang kita tahu itu lembaga non departemen itu lembaga negara Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu, ya. Kemudian kepala lembaga non departemen itu bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat atau menteri yang mengkoordinasikannya. Contohnya itu seperti lembaga informasi, lembaga nasional, lembaga penerbangan, Antartika Nasional, Perpustakaan Nasional, terus BNN juga termasuk, dan masih banyak lagi lah yang lainnya. Lanjut di sini untuk poin yang kedua, yaitu tingkatan organisasi administrasi negara.
Secara garis besar, organisasi administrasi negara itu dapat dibedakan menjadi tiga bagian. Yang pertama, organisasi administrasi tingkat pusat. Yang kedua, organisasi administrasi negara tingkat daerah. Dan yang ketiga, organisasi BUMN atau BUMD. Ya. Yang pertama, organisasi administrasi tingkat pusat itu seperti organisasi kementerian, organisasi lembaga pemerintahan, non kementerian, sama tentang organisasi tingkat pusat seperti Jadi untuk organisasi administrasi negara tingkat pusat ini, jadi semua tentang misalnya tentang tugasnya, tentang susunan mengenai organisasi administrasi negara tingkat pusat ini itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yaitu tentang Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara. Kemudian di sini ada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 dan ada Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005, dan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005. Nah, kemudian di sini lanjut, itu ada organisasi administrasi tingkat daerah. Jadi ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga, dengan segala peraturan pelaksanaan dan perubahannya. Lanjut, organisasi BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan BUMD itu diatur oleh daerahnya masing-masing. Oke, mungkin cukup itu saja ya yang dapat tambahan yang dapat saya sampaikan. Jadi di sini saya akan memberikan kesimpulannya dari mengenai makalah kami. Dari pertama teman saya sudah menyampaikan sampai saya. Jadi sini kesimpulan yang pertama yaitu organisasi administrasi negara adalah institusi atau lembaga negara yang secara struktural ya berada di bawah lembaga eksekutif, di mana dalam hal ini presiden berlaku sebagai kepala pemerintah, bukan kepala negara. Kemudian yang kedua, organisasi administrasi negara memiliki beberapa ciri. Yang pertama, dia tidak diatur secara konkret dalam undang-undang, kemudian jumlahnya tak terbatas. Selanjutnya, semua lembaganya itu menyebar, kemudian diangkat karena berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian pertanggungjawabannya ada kepada atasan. Dan yang terakhir, keberadaan dan fungsi pokoknya itu merupakan public service lembaga tersebut. Ya. Jadi itu kesimpulan dari makalah kami. Mudah-mudahan kalian dapat menerimanya dengan baik, menyerapnya dengan baik. Jadi cukup sekian ya penyampaian makalah dari kami. Karena segala sesuatu kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kami sebagai makhluknya di tempatnya salah ya. Jadi mohon dimaklumin, ambil baiknya, buang buruknya. Sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.